Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Dr. Diva Kurniati Tias, Eskop, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar pemrograman statistika kelas C. Saya Raisa Pramita Oktaviani, dan di sini saya akan menjelaskan jawaban saya untuk latihan soal 15 yang sudah diberikan oleh Bu Diva. Untuk nomor satu, saya diminta untuk membuat program dengan perulangan dan kondisi if. Lalu output yang diminta adalah sebagai berikut. Program saya beri nama program CG dengan uses CRT. Setelah itu, saya mendefinisikan variabel yang digunakan yaitu I, J, N, dan B. Keempat variabel tersebut merupakan sebuah integer. Program dimulai. Lalu saya menginputkan berapa baris yang diminta sesuai soal. Angka tersebut akan dibaca sebagai variabel N. Lalu, di sini saya menginputkan berapa banyak kolom yang diminta sesuai soal. Angka tersebut akan didefinisikan sebagai variabel B. Setelah itu terjadi perulangan for I1 to N2. Begin for J1 to B2. Begin harus selalu ada setelah sebuah perulangan for I, agar program bisa berjalan. Lalu, if J kurang dari sama dengan I, atau kolom kurang dari sama dengan baris, dan write I, maka pada I, J tersebut akan dicetak I, atau angka barisnya. N, lalu write len, N lagi read key, agar program baru bergerak setelah kita klik enter, lalu N. Berikut adalah output yang dikeluarkan. Masukkan banyak baris, 3 sesuai dengan soal. Masukkan banyak kolom, 3. Lalu, akan kecetak sebagai berikut. 1 kecetak karena 1 terletak pada baris 1, kolom 1. Baris 1, kolom 1, atau 1,1 itu sudah sesuai dengan syarat. Kolom kurang dari sama dengan baris. Lebih tepatnya, 1,1 itu baris sama kolomnya itu sama-sama 1. Setelah itu, yang kecetak pada baris 2 itu pada baris 2 kolom 1 dan baris 2 kolom 2. Dan hal yang serupa terjadi pada baris 3. Yang kecetak itu mulai dari baris 3 kolom 1, baris 3 kolom 2, sampai baris 3 kolom 3. Dan yang keisi pada I, J yang sesuai syarat itu adalah angka barisnya. Untuk nomor 2, diminta untuk menghitung hasil penjumlahan dari 4 dan 8 dengan metode berikut. Program saya beri nama ni, lalu uses CRT. Variabel yang didefinisikan yaitu hasil yang berupa integer, X dan Y yang juga berupa integer. Saya juga menambahkan function yang dinamakan tambah. Input dari function tersebut adalah X, Y yang berupa integer. Lalu, outputnya adalah integer. Function dimulai. If X sama dengan 0, dan tambah sama dengan Y. Hal ini karena suatu bilangan yang jika dijumlah dengan 0 itu pasti hasilnya sama seperti bilangan itu sendiri. X dan Y adalah kedua bilangan yang akan saya jumlah nanti. Dan ini sudah sesuai teori. Jika X-nya 0, maka hasilnya itu sama seperti bilangan satunya. Jika X bukan sama dengan 0, maka tambah akan sama dengan tambah X min 1, Y plus 1. Ini berupa rekursif, sesuai dengan metode yang diminta pada soal. Lalu function N. Keluar dari function, saya akan memasuki main program. Begin. Clear screen digunakan agar output sebelum-sebelumnya kehapus dan nanti akan keluar output yang bersih. Write angka pertama. Lalu angka pertama tersebut akan dibaca sebagai X, dan hal yang serupa terjadi untuk angka kedua yang akan dibaca sebagai Y. Hasil dari kedua bilangan tersebut akan didefinisikan sebagai function tambah X, Y tersebut. Kedua angka yang sudah diinputkan akan diproses menggunakan function tambah. Right-len hasil penjumlahan dari X dan Y adalah hasil. Di sini saya akan mencetak hasilnya
beserta kalimat hasil penjumlahan dari X dan Y adalah hasil. Read key lalu N. Sesuai dengan soal, saya menginputkan bilangan pertama yaitu 4 dan bilangan kedua yaitu 8. Hasil penjumlahan dari 4 dan 8 adalah 12. Hal ini sesuai dengan teori. Kalau 4 tambah 8 itu kan sama dengan 12. Dan ini sudah melewati proses rekursif. Jadi proses rekursif itu dimulai dari pertama itu 4 tambah 4,8. Itu nanti hasilnya berapa? Itu dimulai dari tambah 3,8 plus 1, terus tambah 2,8 plus 1 plus 1, terus tambah 1,8 plus 1 plus 1, dan sebagainya sampai tambah 0,8 plus 1 plus 1 plus 1. Nanti plus satunya itu ditambah-tambah terus, terjadi rekursif. Terus nanti hasilnya adalah 12. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, saya diminta untuk membuat rekor untuk menyatakan tabel mata kuliah sebagai berikut. Program saya beri nama program Tree Uses CRT. Karena merupakan rekor didefinisikan pada type. Dan isi rekor tersebut juga didefinisikan. Field yang pertama adalah kode mata kuliah yang berupa string, nama yang juga berupa string, tahun integer, SKS integer, dan tim pengajar string. Setelah mendefinisikan semua type-nya di N. Lalu variabel yang didefinisikan adalah data yang terdiri dari array yang dimulai dari baris 1 sampai 100. Array tersebut itu masuk ke dalam rekor mahasiswa. Lalu variabel lain yang juga didefinisikan adalah N dan I yang berupa integer. Begin, clear screen, write masukkan berapa data yang diinginkan. Nanti data tersebut itu ke bawah. Karena yang didefinisikan hanyalah baris. Read, learn, N. Terus terjadi perulangan for I1 to N2. Perulangan dimulai. Write kode mata kuliah pertama. Nanti di sini saya inputkan mata kuliah pertama yang diinginkan. Terus dibaca oleh program sebagai data i dot dot kode matkul. Terus nanti hal serupa terjadi pada kategori-kategori yang lain selain kode mata kuliah, yaitu nama keberapanya, tahun keberapanya, SKS, dan juga tim pengajarnya. Lalu N. Setelah itu, sebelum tabel, saya memberi judul berupa database mata kuliah. Makanya write learn database mata kuliah. Setelah itu, setiap kolomnya saya menginginkan ada field atau judul untuk setiap kolom. Jadi kolom pertama itu nanti kolom kode mata kuliah. Kolom kedua itu kolom berisi nama. Kolom ketiga itu kolom yang berisi tahun. Yang keempat itu kolom SKS. Dan kelima itu kolom tim pengajar. Setelah itu terjadi perulangan for I1 to N2, begin. Terus nanti semua yang sudah saya inputkan sebelumnya, nanti seluruh mata kuliah yang kode mata kuliah sebelumnya mulai dari 1 sampai N itu akan kecetak di sini. Terus hal serupa terjadi untuk nama, tahun, SKS, serta tim pengajar. Ini tambahan-tambahan saya berikan agar output keluarannya rapi. Nanti kode mata kuliah itu semuanya lurus, rapi, sesuai dengan kolom-kolomnya. Hal serupa terjadi untuk kategori yang lain. Lalu N, read key, N. Program diakhiri. Outputnya adalah sebagai berikut. Karena soal meminta saya untuk memasukkan 3 data, makanya 3 adalah angka yang saya inputkan. Lalu kode mata kuliah, nama, tahun, SKS, tim pengajar itu semuanya sudah sesuai dengan soal. Nah, berikut adalah output keluarannya untuk tabel. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, outputnya jadi rapi. Begini, mirip sebuah tabel. Sekian untuk pemaparan jawaban saya untuk latihan soal ke-15. Terima kasih.
atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah ucapan atau bila jawaban saya ada yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.